Salam jemaat Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita akan merenungkan dan membaca kebenaran firman Tuhan. Mazmur pasal 56 ayat 9 sampai 12. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita akan memuji menyembah Tuhan. Come on. Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Dalam bahaya dan kegelapan, melalui lembah kau bersamaku. Kau yang di depan, yang memimpinku, hanya di dalam-Mu keselamatanku. Puji Allah dia di pihakku, kasih Bapa sungguhlah perlindunganku. Mari puji, kasih-Nya besar, siapakah lawanku bila Dia di pihakku. Come on. Kau di pihak kami Tuhan. Come on, say. Saat ku tersandung, saat ku jatuh, saat ku jauh, kasih-Mu menggapaiku. Kau tak biarkan, Kau bersamaku, kasih anugerah-Mu yang menopangku. Puji Allah Dia di pihakku, kasih Bapa sungguhlah perlindungan kita. Katakan, mari puji, kasih-Nya besar, siapakah lawanku bila Dia. Come on. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, tiada satu pun dapat pisahkan, maut tak lagi berkuasa. Dia beri Kristus bebaskanku, pegang. Sekali lagi katakan, tiada satu pun dapat pisahkan, maut tak lagi berkuasa. Dia beri Kristus bebaskan kita, pegang hidupku. Come on. Puji Allah Dia di pihakku, kasih Bapa sungguhlah perlindunganku. Mari puji, kasih-Nya besar, siapakah lawan. Puji Dia. Puji Allah Dia di pihakku, kasih Bapa sungguhlah perlindunganku. Mari puji, kasih-Nya besar, siapakah lawanku bila Dia di pihakku. Engkau di pihak kami Tuhan, siapakah lawan kami? Engkau telah mengalahkan maut. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Mari jemaat Tuhan tepuk tangan sama-sama. Come on. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu kami bersyukur Tuhan. Kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Angkat suaramu, nyatalah karya-Mu di dalamku. Come on.
Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oh, Yesus, Yesus. Bukan kuat dan gagah kami, come on. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, amin. Kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Angkat suaramu, angkat tanganmu. Nyatalah karya-Mu, Kau yang membebaskan kami. Nyatalah karya-Mu dalamku, di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oh, mari semua tepuk tangan sama-sama, puji Dia. Yesus, Yesus, sama-sama katakan alive in Jesus we're alive, in Jesus we're alive, in Jesus we're alive, in Jesus we're alive. Puji Kau, kami tinggikan Kau Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu. Come on. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. We're alive, in Jesus we're alive, in Jesus we're alive. Sekali lagi katakan, in Jesus we're alive, in Jesus we're alive. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Welcome to Gibeon Church. Selamat tahun baru. Senang sekali beribadah dengan saudara-saudara pada hari ini. Di tengah-tengah situasi pandemik juga liburan, tetapi saudara-saudara semua bisa memberikan kesempatan dan keberanian untuk datang bersama-sama beribadah di tempat ini. Sekali lagi beri tepuk tangan buat saudara-saudara sendiri. Baik saudara, pada minggu ini kita akan memulai lagi pembacaan katekismus reformasi. Mungkin bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir bertanya-tanya, kenapa kok gereja ini setiap minggu membacakan katekismus ini? Saudara, di akhir zaman ini saudara, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang palsu dan menyesatkan kita semua. Dan melalui pembacaan katekismus reformasi, kita akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama saudara, kita akan memiliki fondasi doktrin
atau pengajaran yang kuat dan benar serta alkitabiah. Yang kedua saudara, kita ini akan dapat menepis semua pengajaran-pengajaran yang palsu, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Dan yang ketiga, ini adalah bentuk penggembalaan bukan secara perorangan. Ketika kita membaca bersama-sama, kita ini adalah penggembalaan secara komunitas. Saudara, ada 52 pertanyaan yang akan kita baca selama 1 tahun. Dan minggu ini kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Seperti biasanya saya akan membacakan pertanyaan bagian yang putih. Nanti saudara membaca bagian yang kuning sebagai jawaban, lalu kita akan membaca bersama-sama pembacaan ayatnya. Pertanyaan nomor 1. Apakah satu-satunya pengharapan kita dalam kehidupan dan kematian? Bahwa kita bukanlah milik kita sendiri, Tetapi tubuh dan jiwa kita dalam kehidupan dan kematian adalah milik Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebagai pembacaan kita akan membaca Roma pasal 14 ayat 7 sampai 8. 1, 2, 3. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Silakan duduk saudara. Saudara, saat ini kita ini hidup di dalam dunia yang sangat egoistis dan individualistis, sehingga kita seringkali menaruh diri kita itu sebagai pusat dari kehidupan kita. Tahukah saudara, sebagai seorang yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia dan anugerah, dan kita juga sudah ditebus dengan harga yang sangat mahal, maka sekarang hidup kita bukan lagi menjadi milik kita sendiri, tetapi hidup kita adalah berasal dari Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan, dan hidup kita dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu artinya kita tidak lagi hidup untuk memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi mementingkan hal-hal yang menyenangkan hati Allah, serta menjadikan Tuhan itu sebagai poros di dalam kehidupan kita. Dan yang selanjutnya, kalau kita sadar bahwa hidup kita ini adalah milik Allah, maka kita perlu menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita, serta mempercayai Allah di dalam segala situasi yang akan kita hadapi. Saudara-saudara, biarlah di tahun 2021 ini hidup kita bukan lagi untuk memikirkan kepentingan diri kita sendiri, tetapi mari bersama-sama kita pakai hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Karena disitulah kita juga akan mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan yang sejati. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Sebelum kita berdoa, mari kita bersama-sama merenungkan sejenak. Apakah selama ini hidupmu engkau pakai hanya untuk dirimu sendiri, untuk mementingkan dirimu sendiri? Tetapi biarlah hari ini kita belajar, kita sadar bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Biar hidup kita ini kita pakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami memulai ibadah di tahun yang baru ini. Oleh karena anugerah-Mu, Engkau juga sudah menyelamatkan kami. Engkau sudah menebus kami dengan harga yang sangat mahal. Oleh sebab itu Tuhan, kami sadar bahwa hidup kami ini bukan menjadi milik kami sendiri, tetapi milik-Mu. Biar Tuhan ajarkan kami dan mampukan kami supaya kami bisa hidup hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Engkaulah hal yang paling berharga dalam hidup kami, yang lebih daripada apa yang kami miliki Tuhan. Terima kasih Yesus.
Tiada usaha manusia, warisan pun fana, tanpa Tuhan yang dirikan, percuma berjuang. Bagi kau yang mengandalkan kekuatan manusia, hanya embun sementara, semua bagi Dia. Kemuliaan Kristus Raja, semua bagi Dia. Tatanya tuh selamanya, semua bagi Dia. Kerajaanmu kekal di bumi dan di surga, kehendak-Mu nyata bagi kami Tuhan. Kehendaknya, kerajaannya di bumi di surga. Dialah sang roti hidup, puji Allah kasih. Air hidup, air hidup memuaskan, dahaga yang kekal. Terimalah kasih setianya semua. Sama-sama katakan kemuliaan, kemuliaan Kristus Raja, semua bagi Dia. Katanya tuh selamanya, semua bagi Dia. Kelak Dia akan datang. Jesus, Jesus. Kelak Dia yang maha kekal, yang setia sejati, domba pengorbanan dosa, jadikan semua baru. Come on. Dialah Allah dalam kita, Dia terang abadi yang abadi. Dia dalam kita, kita adalah miliknya, semua bagi Dia. Come on, kemuliaan, kemuliaan Kristus Raja, semua bagi Dia. Tatanya tuh selamanya, semua. Oh glory, mari jemaat Tuhan samanya. Oh glory be to Christ our King. All glory be to Christ. His rule and reign will ever sing. All glory be. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan all glory be to Christ our King. All glory, glory be to Christ. His rule and reign ever sing. All glory be to Christ. Engkaulah harta kami yang paling berharga.
Segala apapun yang ada dalam dunia ini adalah kesia-siaan. Tetapi Engkaulah harta kami di dalam kekekalan. Engkaulah sumber sukacita kami. Engkaulah sumber kemenangan kami. Engkaulah sumber hikmat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Hanya dalam-Mu Tuhan jiwa kami tenang. Terima kasih Yesus. Engkaulah hikmat kami, Engkaulah firman kami. Mari semua Tuhan sama-sama katakan. Kaulah hikmatku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Amin. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. My God, my son, great God, great light. My God, my son, great God, great light. Engkaulah tempat perlindungan kami Yesus. Kaulah bagiku tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh. Nyanyikan dengan segenap iman kita. Kekal dalam-Mu, kekal dalam-Mu. Kuasa surgawi, kuasa surgawi, Engkau kuasa. Angkat suara angkat tanganmu. My God, my side, great God, great light. 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 Thank you Lord Jesus. Tak ku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka baka, Raja di surga, Engkau bagiku. Harta abadi, bahagia penuh. Yesus, Engkaulah pengharapan kami. Yesus, Engkaulah harta abadi kami. Engkaulah warisan kami yang
sangat berharga. Dimanapun Engkau berada, di situ pun kami berada Tuhan. Saat Engkau memerintah, kami pun akan memerintah bersama-sama dengan Engkau. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kesalehan kami, bukan karena amal ibadah kami, semuanya karena Engkau. Semuanya karena kasih karunia-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur kami pada hari ini. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami akan mendengar Injil-Mu. Dan biarlah kuasa Roh Kudus Engkau yang memampukan kami. Untuk kami bisa melakukan kebenaran-Mu itu. Kami bisa melakukan, kami bisa berjalan sesuai dengan Injil-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan segala ucapan syukur kami siap untuk mendengar dan menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah Tritunggal yang Esa. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Untuk menghindari kontak fisik, kami menyarankan Anda untuk dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan. Atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Dan juga setiap Anda pasti sudah menerima kartu informasi Wish to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Segala informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu tersebut. Bagi Anda yang terkendala dengan sistem online dalam memberi, maka kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai. Lalu Anda dapat masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat Anda pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu, juga anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami juga percaya bahwa anugerah-Mu itu cukup untuk menopang kami di sepanjang tahun yang baru ini Tuhan. Kami akan memberi sebagai ungkapan rasa ucapan syukur kami atas segala kebaikan dan kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Biar ini menjadi sarana bagi pelebaran kerajaan-Mu melalui gereja-Mu yang ada di tempat ini. Kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita, hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi. Hi Church, Happy New Year and this is Gibeon Weekly News. Salam sejahtera di dalam Kristus, Jemaat Gibeon. Saya mau mengucapkan Happy New Year. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengundang Anda semua, khususnya para pekerja, pelayan Tuhan, semua volunteers, leaders, para supporter dan juga para jemaat untuk bisa berpartisipasi di acara Vision Day Gibeon Church. Kami akan mengadakannya pada tanggal 24 Januari 2021 of course, pukul 12.30 setelah kebaktian kedua di ruang ibadah utama di Gibeon Church di lantai 1. Nah, mungkin Anda bertanya, wah, kenapa sih saya perlu ikutan Vision Day ini? Kan udah repot nih gitu ya. Nah, saudara, saya percaya Gibeon Church sudah menjadi rumah di mana kita sama-sama digembalakan di dalam wadah yang sangat gospel centered, yaitu gereja yang berpusat pada Injil. Setiap minggu kita mendengar bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua, di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil. Nah, saudara, di masa pandemi sejak tahun lalu hingga saat ini, dalam keadaan yang semakin tidak menentu, kita semakin sadar betapa pentingnya saudara dan saya digembalakan dan menjadi bagian dari sebuah komunitas gereja yang sangat injili untuk memastikan worldview kita ini benar. Sehingga kita tidak menjalani masa-masa sulit ini sendirian. Nah, dalam acara Vision Day ini kami akan membagikan visi misi Gibeon Church dan tema tahun 2021 yaitu The God of All Comfort. Ini akan menjadi message yang akan menenangkan kita dan mempersiapkan kita untuk menjalani tahun 2021 yang mungkin tidak selalu mulus seperti yang kita bayangkan.
Nah, selain itu juga Anda akan mendengar penjelasan mengenai proses-proses yang ada di dalam Gibeon Church dan pemaparan laporan data, perkembangan gereja dan laporan keuangan secara transparan apa yang terjadi di tahun 2020 yang lalu dan beberapa hal lainnya. Kita mau bertanggung jawab untuk setiap rupiah yang sudah Anda kontribusikan untuk Gibeon Church di tahun 2020. Karena itu, mari ikut serta dalam acara Vision Day ini. Kita akan mengadakan acara Vision Day ini secara hybrid kali ini. Sesuatu yang berbeda, yaitu on-site dan online. Maksudnya apa? Bagi Anda yang ingin berpartisipasi secara langsung, kami welcome Anda untuk bisa hadir bersama-sama dengan kami di gereja. Tentunya tetap dengan protokol kesehatan yang ketat demi keamanan Anda. Namun bagi Anda yang berhalangan atau belum bisa hadir, kami juga menyediakan akses secara online melalui Zoom. Oke, saudara ya. Nah, pendaftaran dapat mulai dilakukan minggu ini dengan QR Code yang ada di layar Anda dan melalui link yang kami berikan di description box. Nah, make sure saudara, di dalam link pendaftaran tersebut Anda bisa memilih apakah Anda akan hadir secara on-site atau Anda hadir secara online. Karena itu, pastikan Anda mendaftarkan diri untuk ikut di dalam acara Vision Day ini. Kami sangat excited untuk menjalani tahun 2021 ini bukan hanya bersama-sama dengan saudara semua, tetapi bersama-sama dengan Tuhan. Amin saudara. See you in Vision Day and God bless you. Kegiatan Gereja Tengah Minggu masih diliburkan dan akan diaktifkan kembali pada tanggal 8 Januari 2021. Dan pada tanggal 9 Januari, tepatnya di hari Sabtu, Gibeon Church akan mengadakan New Parents Baby Class pada pukul 10 hingga 14 siang. Acara ini gratis dan diadakan secara onsite yaitu di Gibeon Church lantai 3. Demi keamanan kita bersama, untuk Anda yang mengikuti kelas ini, kami menghimbau untuk Anda dapat mengikuti tes bebas COVID-19 minimum 7 hari sebelum hari H, dan Anda dapat mengirimkan hasilnya ke administrasi gereja dengan nomor berikut ini. Daftarkan diri Anda sekarang juga, karena hari ini adalah hari terakhir pendaftaran. Anda dapat mendaftar melalui sosial media Gibeon Church atau kunjungi website kami di www.gibeon.church. See you there! Jangan lewatkan sermon series Mazmur 23 di minggu yang kedua di minggu depan. Dan menginformasikan kepada Anda bahwa mulai Januari 2021, ibadah Minggu Gibeon Church diadakan secara onsite setiap minggunya dengan tetap melakukan pendaftaran dan protokol kesehatan di 2 waktu ibadah, yaitu pukul 8 dan 10.30. Dalam ibadah ini, kami juga menyediakan ibadah live streaming yang dapat Anda ikuti di YouTube Gibeon Church pukul 8, 10.30 dan 16.30. Tayang juga di live channel tiap minggu pukul 7 malam. Minggu depan, Gibeon Church mengadakan perjamuan kudus dalam ibadah onsite. Untuk Anda yang belum dapat hadir dalam ibadah onsite, pastikan Anda telah menyiapkan roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus di rumah. Atau Anda dapat mengambil paket perjamuan di gereja dengan waktu yang telah ditentukan mulai tanggal 4 sampai 9 Januari 2021. This is Gibeon Weekly News. Happy Sunday and enjoy the sermon.
Selamat tahun baru saudara semua, katakan pada kanan kirimu, selamat tahun baru, Happy New Year, amen. Senang sekali ketemu sama saudara semua, saya juga mau mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang online. Saudara, yang online mungkin 3 kali lebih banyak daripada yang onsite, begitu saudara ya. Jadi saya juga mau mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang gabung sama kita melalui online. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, kita akan memulai khotbah berseri yang berjudul Mazmur 23, perspektif menjalani tahun 2021. Katakan sama-sama perspektif. Katakan sama-sama yang keras. 1, 2, 3, perspektif. Karena perspektif saudara itu benar-benar penting untuk kita menjalani tahun 2021 yang tidak menentu. Banyak sekali ketidakpastian, banyak sekali hoax, banyak sekali ketakutan, kekhawatiran. Kalau saudara tidak mempunyai perspektif yang baik, tidak mempunyai perspektif yang alkitabiah, maka saudara akan mudah digoncangkan, mudah sekali takut dan yang lain-lain. Saya berdoa supaya saudara bersama-sama kita sebagai gereja tidak mudah sekali terombang-ambingkan dengan apa yang terjadi di dunia ini. Sebelumnya saya ada 2 pengumuman. Yang pertama, saudara, setiap minggu tahun 2021 kita akan mengadakan on-site. Saya tahu banyak yang masih di luar kota ya, saudara ya. Jadi kalau saudara sudah berani keluar kota, saudara berani goes, saudara berani ngafe, berani ketemu ya, it's time for you to go back to church. Itu teman-teman yang ada di online ya saudara ya. Karena sepertinya kita sudah tinggal di comfort zone terlalu lama. Sudah hampir setahun saudara kita ada di comfort zone. Saya berdoa supaya waktu saudara tadi membaca katekismus reformasi bersama-sama, waktu kita tadi berdoa bersama-sama, waktu kita menyembah Tuhan bersama-sama, ada sesuatu yang berbeda dengan waktu saudara melakukannya sendiri, waktu di rumah, di kamar tidur saudara, atau di sofa saudara. Jadi saya mau encourage, if you protect yourself, kalau saudara memakai masker, memakai face shield, saudara pasti aman. Saya ketemu dengan banyak dokter yang ketemu dengan pasien COVID setiap hari. Dan dia tidak apa-apa karena dia melindungi diri. Itulah sebabnya kita pun juga melakukan banyak hal untuk memastikan saudara aman dan nyaman. Oke? Minggu lalu saya juga udah bilang, kalau sampai ini gak ada semua, apakah ini menghalangi kita untuk beribadah? Saya harap itu tidak. Dan juga satu lagi, kita akan ada New Parents Baby Class. Kita mau memperlengkapi teman-teman yang mungkin saat ini expecting tahun 2021 saudara akan punya anak, mungkin saudara hamil besar, saudara belum pernah ikutan baby class. Kita melakukannya bukan online. Kenapa? Karena kita ingin face to face, karena ada beberapa hal yang akan diperagakan dan itu tidak mungkin bisa didapatkan kalau Anda lewat online. Jangan takut, kita semua akan tes. Saudara makanya juga perlu tes, semua staf kita juga dites. Jadi kalau saudara datang dan hadir, saudara pasti aman. Amin. Nah, kita akan masuk di minggu yang pertama, saya akan bicara tentang true contentment. Kepuasan yang sejati di dalam Kristus pada waktu kita membaca Mazmur 23. Kita akan baca bersama-sama Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Saya akan baca yang putih, saudara baca yang kuning. Setiap minggu kita akan baca, tetapi setiap minggu kita akan membahas porsi yang berbeda dari ayat pasal Mazmur 23 ini. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari sama-sama kita berdoa sebentar. Tuhan, terima kasih kami diberi kesempatan untuk mendengar, membaca, merenungkan firman-Mu. Biar kami menganggap firman-Mu bukan hanya sebagai teori atau sebagai ibadah religi, tetapi ini merupakan suatu personal encounter dengan sang firman itu sendiri. Dan Yesus yang akan berbicara sama setiap kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Daud menekankan pada saat dia memandang Tuhan sebagai gembalanya, maka dia tidak kekurangan sesuatu apapun. Dia merasakan kepuasan dan ketenangan. Daud mengetahui bahwa Tuhan adalah gembalanya. Ini bukan berarti bahwa Daud tidak kurang sesuatu apapun. No, Daud punya masalah. Pada saat itu waktu dia menulis ini, dia belum menjadi raja. Dia mengalami banyak hal, tantangan, challenges, disappointment, kekecewaan, tekanan.
bahkan dikejar-kejar. Tetapi pada waktu dia melihat Tuhan sebagai gembalanya, dia tidak kekurangan sesuatu apapun. Ini menunjukkan bahwa keadaan, jadi Daud bukan berbicara karena keadaannya, tetapi Daud berbicara karena perspektifnya. Halo, nangkep maksud saya? Daud tidak berbicara karena keadaannya, tetapi Daud berbicara karena apa? Perspektifnya. Katakan sama-sama perspektif. Nah saudara, saya akan memberikan sedikit ilustrasi, tetapi ada beberapa kalimat yang saya mau katakan kepada Anda. Your outlook, cara pandang saudara will determine your outcome. Cara pandang saudara akan menentukan cara hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Betul ya saudara? Kalau saudara melihat bahwa hidupmu penuh dengan ketakutan, hidupmu penuh dengan kekhawatiran, maka saudara akan selalu defensif. Saudara akan mengisolasi diri, saudara akan takut, semuanya serba parno. Makanya saudara akhirnya hidup dilumpuhkan karena ketakutan saudara. Cara pandang Anda akan menentukan cara hidup Anda. Tetapi kalau saudara tahu, we need to learn, kita perlu belajar untuk hidup bersama dengan COVID-19. Maka cara pandang Anda akan, yang penting aku melindungi diri, aku gak bisa kontrol orang lain. Aku melindungi diri sendiri, makanya aku tes rutin, saya make sure bahwa hidup saya menjaga imun, olahraga, makan sehat, tidur cukup, saya pakai masker, saya pakai face shield, saya bawa sanitizer kemana-mana, saya tidak berkerumun, saya social distancing, saya kalau makan misalnya ketemu orang cari yang outdoor. So, cara pandang Anda akan menentukan cara hidup Anda, perspektif. Yang setuju katakan amin. Begitu juga pada waktu kita menghadapi hidup ini. Nah saudara, kadang-kadang perspektif kita itu perlu dikalibrasi. Karena seringkali perspektif kita itu syarat dengan masalah. Saya kasih contoh, saudara. Tahun lalu kita lagi mikir untuk karena tempat ini penuh sesak. Kalau saudara masih ingat, kalau saudara jemaat lama, saudara masih ingat, kalau 10.30 ini bisa 650 orang gitu saudara ya. Belum anak-anak. Jadi setiap minggu, waduh penuh sesak, lobi penuh sesak. Makanya kita lagi konsultasi dengan arsitek untuk memperbesar gedung kita. Nah jangan takut, saya presentasi ini bukan untuk fundraising, tenang aja. Ya, saya bukan melakukan ini depending. Kenapa? Karena ada pandemi, ya saudara, semuanya online. Dan sekarang saudara mulai, jadi tenang aja. Tetapi kalau saudara, ini existing model gedung kita, ya, cuman 900 tanahnya, dan kita beli tanah sebelah, sudah dibeli, dan itu sudah cash, sudah dibeli saudara ya. Nah, saudara nggak akan lihat, oh ini gedung kita, nggak kelihatan ya kalau gedung kita. Kenapa? Karena perspektifnya dari atas, floor plan itu cuma lihat dari atas, betul ya saudara? Perspektifnya tidak menunjukkan gedung ini seperti apa. Oh ini nanti gedung baru modelnya seperti ini, itu basement, ini level ground, ini di basement, di bawah kita. Oh kayak gitu, ya saya nggak bisa lihat gimana. Oh ini level 1, ini kayak kita ini sekarang ini kayak gini. Nanti kalau dibesarkan, lobbynya dari sini bisa sampai ke tanah yang baru di sana. Terus ini dijebol bisa sampai ke sana. Jadi nanti modelnya seperti ini. Oh, jadi lurus-lurus, yang curving-curving sudah tidak ada. Kita bisa muat hampir 1.000 gitu ya saudara. Wah gitu ya, wah luar biasa sekali. Tapi saudara nggak akan bisa lihat. Kenapa? Perspektif saudara cuma lihat dari atas. Ya oke lah, ya lumayan lah. Apalagi nanti pas lagi bangun. Apa yang terjadi? Ini udah bagus-bagus kayak gini bakal dibongkarin semua. Saudara kan pasti mikir, ini Surabaya nih. Debuan benceno, nek pas hujan bletoken, parkir angel, muales aku. Nah, gitu kan saudara. Kenapa? Karena saudara akan merasakan gak nyaman, ada journey untuk menuju kepada gedung yang baru. Nah, ini gedung yang lama modelnya seperti ini. Nanti gedung yang baru. Nah, itulah sebabnya kontraktor, orang yang majelis, para majelis semuanya perlu melihat perspektif jadinya seperti apa. Loh gedung ini kayak gini nanti bakal dibongkari semua. Makanya arsiteknya ngasih perspektif yang baru. Oh kayak gini, oh bagus ya. Nah terus udah gitu, ini modelnya seperti ini, nanti jadinya seperti ini. Wah bagus ya gitu ya. Karena nanti akan ada kelas-kelas untuk anak-anak, kantornya dipindah segala macam. Dulunya seperti ini, jadinya seperti ini. Nah, dari sini ke sini membutuhkan journey. Dibongkari debuan, all kinds of weird things, jelek, semuanya jadi hancur. Betul nggak saudara? Waktu saudara menghadapi itu, kalau saudara tidak pernah hanya lihat ini dan tidak pernah lihat ini, maka saudara pasti, iki lapo sih? Ini ngapain sih? Kita susah-susah, udahlah nggak usah.
Aku tak quit aja, betul atau tidak saudara? Kenapa? Karena cara pandang kita menentukan cara hidup kita. How you perceive your life determines how you live your life. Nah masalahnya saudara mau adopsi cara pandang siapa? Dunia sudah bilang, majalah ekonomis bilang dunia itu kayak lagi tutup toko, close. Saudara kalau pergi ke mall, close gitu seakan-akan, pause. Kenapa? Gara-gara apa? Coronavirus, gara-gara krisis di mana-mana. If this is your perspektif, kalau ini adalah perspektif saudara, maka saudara akan selalu hidup di dalam ketidakpastian, ketakutan. Saudara akan hanya melihat masalahmu saja. Tetapi saudara gak akan melihat yang lebih daripada itu. Bahkan Time Magazine di tahun 2020, ini kalau saudara lihat, di bawahnya, the worst year ever. Apakah betul the worst year ever? Menurut saya tahun 2020 adalah the most reflective year. Karena kita jadi memikirkan ulang apa yang bermakna dan yang penting di dalam hidup saudara dan saya, betul ya? Sebelumnya kita begitu busy for something that doesn't matter. Kita begitu sibuk dengan hal-hal yang tidak penting di dalam hidup kita sama-sama. Tetapi karena 2020, karena pandemi, karena di rumah, kita jadi memikirkan banyak hal. Nah, kalau kita memikirkan itu, makanya pandangan kita tentang kehidupan akan menentukan cara atau bagaimana kita hidup. Setuju saudara? Itulah sebabnya kita akan membahas Mazmur 23 karena Daud mempunyai pandangan yang berbeda dan kita bukan untuk berusaha untuk jadi seperti Daud tetapi mendapatkan kebenaran Injilnya untuk mengkalibrasi pandangan kita semua. Amin saudara? Minggu pertama kita akan bahas ayat 1. Minggu kedua kita akan bahas ayat 2 dan 3. Jadi ini eksposisi ayat per ayat. Minggu ketiga kita akan bahas ayat 4. Minggu keempat kita akan bahas ayat 5 sampai 6. We will go very slow, but it will be very rewarding. Oke saudara? Nah kita akan baca sama-sama sekali lagi. Ya ini tok. Hari ini kita akan baca ini. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya bagi dua bagian. Yang pertama, Tuhan adalah gembalaku adalah perspektifnya. Perspektifnya, saudara tahu kata-katanya cuma 3. Tuhan adalah gembalaku. Tetapi mengandung kata-kata yang sangat-sangat luar biasa. Dan takkan kekurangan aku adalah konsekuensi logisnya. Hasil dari perspektif yang akan saudara dapatkan, itu Anda akan mempunyai dampak seperti ini. Nah saya akan mulai dari Tuhan. Kata-kata Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab bahasa Inggris, bahasa Indonesia enggak ada. Tapi bahasa Inggris, the Lord is my shepherd. The Lord itu bahasanya, itu semuanya huruf besar. The Lord. Waktu Alkitab bahasa Inggris, New King James Version atau ESV. ESV itu Alkitabnya orang Reform. Ya, English Standard Version. Tetapi kita suka bilangnya Elect Standard Version gitu saudara ya. Anyway, itu guyonannya orang-orang sekolah Alkitab. Ya, jadi saudara nggak ngerti ya sudah nggak apa-apa. ESV. Terus udah gitu, the Lord itu bahasanya semuanya huruf besar. Itu merujuk kepada kata-kata Yahweh. Tuhan, the Lord, Yahweh. Kata-kata Yahweh disebutkan 5.321 kali di perjanjian lama. Waktu kita bicara tentang Yahweh, itu artinya begini saudara. Yahweh, God is, artinya dia ada sekarang. God was, dia sudah ada dari dulu. God always there, dia sudah ada dari dulu. Dan God will always be there. Jadi masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dia sudah ada selama-lamanya. Dia pre-existing, makanya namanya adalah Alpha dan Omega. Sebelum semua diciptakan, Yahweh sudah ada. Yahweh adalah satu-satunya Allah yang eksis sebelum semuanya eksis. Makanya di dalam bahasa Ibrani tidak ada kosakata yang mengartikulasikan dewa atau dewi. Nggak ada kata-kata gods or goddess, nggak ada. Only Yahweh, karena mereka cuma percaya satu Tuhan. Di dalam kosakata orang Ibrani, orang Yahudi juga enggak ada kata-kata pantheon, kuil. Kuil itu berbicara rumah ibadah dewa Zeus, dewa Venus, dewa-dewa lain-lain. Mereka enggak punya. Kalau ngomongin rumah ibadah, pasti rumah ibadah itu hanya untuk menyembah Yahweh. Makanya enggak ada kata pantheon. Jadi ini menunjukkan bahwa Yahweh adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Kenapa saya bicara tentang ini? Karena Lord Yahweh itu atributnya banyak.
Atributnya Tuhan itu banyak sekali. What a great way to start a year untuk mengingat atribut Tuhan itu seperti apa. Supaya apa? Mengkalibrasi perspektif kita. Kita ini percaya Tuhan yang seperti apa. Ya saudara ya. Nah atributnya banyak tapi saya akan hanya sebut 2 saja. Karena itu sesuai dengan konteks Mazmur 23. Nah yang pertama adalah atribut Yahweh adalah self-sufficient. Ini doctrine of God. Jadi kalau saudara ambil sekolah Alkitab, doctrine of God ini 1 semester harus diperdalam. Apa sih doctrine of God itu atributnya? Salah satunya adalah self-sufficient. Artinya dia tidak membutuhkan siapapun. Kemandirian Allah. Ada yang pernah DM sama saya, pastor apa itu maksudnya kemandirian Allah? Saya sampai jelaskan macam-macam. Hari ini saya akan bahas itu. Kemandirian Allah. Allah tidak memiliki asal mula. Karena dia tidak memerlukan penyebab untuk keberadaannya. Semua yang ada di dalam tubuh kita, hidup kita, butuh penyebab untuk keberadaannya. Saudara duduk di kursi karena ada yang buat kursi, betul ya saudara? Dan saudara bisa duduk di kursi di sini karena ada yang beli kursi dan bawa kursinya ke sini dan noto kursinya. Anda bisa ada di sini karena Anda bisa duduk di sini karena ada penyebabnya. Karena Anda ingin ikut kebaktian. Itu semua adalah penyebab. Meskipun saya adalah orang yang individu, tapi saya nggak bisa hidup tanpa oksigen. Saya nggak bisa hidup tanpa tangan dan kaki saya dan berfungsi secara normal. Saya nggak bisa hidup tanpa makan, saya nggak bisa hidup tanpa minum. Makanya saya nggak self-sufficient. Saya butuh ekosistem bumi, saya butuh oksigen, saya butuh atmosfer untuk saya bisa hidup. Kalau itu diambil, saya mati. Betul? Saudara juga seperti itu. Saudara nggak dikasih makan, saudara pasti akan mati. Saudara nggak dikasih minum, saudara pasti akan mati. Kenapa? Karena saudara nggak self-sufficient. Tapi dasar manusia kita ini sombong-sombong luar biasa. Nggak tahu diri, kurang sadar potensi. Kita merasa bahwa kita paling hebat gitu saudara ya. Padahal cuman dikurangi sedikit aja saon gitu di otak saudara. Langsung saudara pelengah-pelengu, ngiler-ngiler gitu kan saudara. That's our life. Kita nggak self-sufficient, tetapi Tuhan itu self-sufficient. Setiap akibat harus ada penyebabnya. Tetapi Allah bukanlah suatu akibat. Allah tidak membutuhkan penyebab karena dia adalah sumber penyebab dari segala sesuatu. Allah ada secara kekal di dalam dirinya sendiri. Dia adalah sumber dan mata air dari segala keberadaan. Artinya begini, dia tidak membutuhkan saudara. Dia tidak membutuhkan ciptaan. Makanya Allah Tritunggal adalah Allah yang maha kasih. Karena dia tidak membutuhkan objek untuk dikasihi. Karena dia mengasihi satu dengan yang lain. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah Tritunggal. Itu misteri memang. Nah ini luar biasa sekali. Nah kenapa kok ini penting? Karena begini saudara. Firman Tuhan berkata di Kisah Rasul 17. Waktu itu Rasul Paulus bicara di Areopagus. Kalau saudara tahu Mars Hill itu namanya. Adalah tempat di mana filsuf lagi memperdebatkan filosofi terkini. Dan mereka mempunyai altar untuk semua dewa-dewa dan ada satu altar kosong yang bilang begini. Judul altar kosong itu. Ini adalah altar penyembahan untuk Tuhan yang tidak kami kenal. Paulus bilang, Tuhan yang tidak kamu kenal ini aku beritakan kepadamu. Dan dia menceritakan bahwa, ayat 24, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ayo baca sama-sama, ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ayat 25. Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas segala sesuatu kepada. Saya mau kasih tahu. I want to burst your bubble. Kalau ada orang yang merasa, wis lumayan lo aku iki teko gereja, aku lumayan lo datang ke gereja, ngasih persembahan, pelayanan. Berkatono lo ya. Tuhan nggak butuh uangmu, Tuhan nggak butuh persembahanmu, Tuhan nggak butuh penyembahanmu. Karena seluruh jagat raya sudah menyembah Dia dengan sendirinya. Melalui keindahannya. Alkitab berkata bahwa seluruh jagat raya, langit, alam semesta menunjukkan kemuliaanmu. Wah. Lah kenapa? Mungkin saudara bilang, lah terus kenapa kok kita harus menyembah Tuhan, kok harus melayani Tuhan? Itu untuk kamu. Karena kalau kamu gak menyembah Tuhan, kamu akan menyembah sesuatu yang lain yang akan menyiksa kamu, yang akan membawa kamu kepada kebinasaan. Halo.
Jadi Allah itu self-sufficient. Kenapa ya kok kita bicara ini? Nanti saya akan kasih tahu kenapa. Jadi kita ngomongin atribut pertama. Atribut kedua adalah Allah, Yahweh, itu unchanging. Itu dalam doktrin adalah doctrine of immutability of God. Dia tidak berubah, kekal. Gini, mungkin sudah bingung, apa sih ini immutability? Tak kasih tahu. Tuhan tuh tidak pernah gini. Oh, ngono to Michael itu. Nggak pernah. Dia nggak pernah. Aha, gitu dia nggak pernah. Dia nggak pernah kecelek. Alah, tak pikirin Michael ini bakal ngono. Ternyata enggak. Tuhan nggak pernah gitu. Yang kecelek, kaget, bingung. Terus yang bilang, oh alah, kayak gini. Itu kita, betul ya? Kita harus terus belajar untuk semakin bertumbuh di dalam pengetahuan kita dan identitas kita. Betul ya saudara? Tetapi Tuhan nggak perlu. Karena dia adalah Alfa dan Omega, dia merancangkan segala sesuatu. Dia nggak pernah gini. Gumun. Oh kayak gitu tuh ternyata. Nggak pernah. Saudara. Coba aku ngelakuin ini. Apakah dia akan berlaku seperti itu? Loh, dia maha tahu. Maha. Jadi dia unchanging. Immutability. Tidak berubah. Maleakhi 3 ayat 6. Ini ayatnya banyak saudara, tapi saya cuma hanya pilih. Kalau enggak ini kita bisa jadi seminar apologetika gitu saudara ya. Maleakhi 3 ayat 6, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akulah Tuhan, ayo semuanya. Dan aku tidak berubah. Aku enggak berubah. Jadi gini, saya tadi waktu sebelum kebaktian, saya bilang, nanti kalau selesai khotbah, saya mau nyanyi All Glory Be to Christ. Tadi di kebaktian pertama. Waktu saya mengikuti kebaktian, saya di belakang, saya mengikuti melalui TV. Terus habis itu All Glory to Be to Christ, saya sudah terjemah. Kemudian nyanyi Be Thou My Vision. Be Thou My Vision. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Asal kau ada yang lain tak perlu. Saya menangis, aduh Tuhan luar biasa banget lagu ini. Langsung saya ganti pikiran, saya WA semua. Saya ganti All Glory Be to Christ setelah khotbah jadi Be Thou My Vision. Jadi saudara udah tahu, habis ini nyanyi apa saudara udah tahu gitu ya hari ini. Saya bisa ganti berubah pikiran. Tuhan gak pernah, Novi ini ganti ya, ganti. Enggak gitu saudara. Jadi Tuhan tidak pernah berubah pikiran. Firman Tuhan dikatakan Mazmur 33 ayat 11. Tetapi rencana Tuhan apa? Tetap, katakan sama-sama tetap. Selama-lamanya. The counsel of the Lord stands forever. Rencana penebusannya, rancangannya, aku mengetahui rancangan yang baik, bukan rancangan kecelakaan. I know the thought I have for you. Rancangan hatinya apa? Turun-temurun. The plan of his heart to all generation. Bukan cuma generasinya Musa, bukan cuma generasinya Abraham, bukan cuma generasinya orang Israel. To all, termasuk saudara dan saya. Artinya begini, kalau saudara sudah diselamatkan hari ini, dan Tuhan sudah menetapkan bahwa saudara dipilih menjadi anak-anaknya, menjadi domba-dombanya. Gak ada satupun yang bisa mengubah kebenaran itu. Yang setuju katakan amin. Kenapa ya? Kenapa? Kok saya ngomong ini semua? Kenapa? Karena di tengah-tengah dunia yang begitu mudah berubah, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, kita bisa tenang di dalam sufisiensi kita kepada Allah yang self-sufficient. Betul nggak? Di tengah-tengah dunia yang begitu mudah goyah, yang tidak stabil, pemerintahan yang berganti-ganti, ekonomi yang bergejolak kanan dan kiri, kesehatan yang tidak bisa diprediksi. Di tengah-tengah itu semua, kita mempunyai Allah yang tidak berubah. Dan dia menggenggam tangan saudara. Dan dia berkata apa? Kau adalah domba-dombaku. Kita bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku. Ini merupakan kabar baik. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Biarlah perspektif saudara dikalibrasi. Nah, dua atribut ini, saya bisa bilang ini apa? Allah yang transenden. Tadi kita udah baca katekismus reformasi di beberapa minggu ke depan. Kita akan belajar istilah ini. Allah yang transenden. Artinya Allah berdaulat, berkuasa, jauh melampaui ruang dan waktu dan sejarah. Makanya Allah itu self-sufficient. Allah itu mandiri. Allah itu unchanging, immutable, tidak berubah.
itu adalah transendensi. Karena kalau kita memiliki perspektif ini, pada saat kita masuk ke dalam tahun 2021 yang sangat tidak menentu. Vaksin itu loh. Saudara mau andalkan vaksin? Apakah itu benar-benar sudah bulletproof? Berapa lama lagi kita akan seperti ini? Kita nggak tahu. Mungkin saudara di loss sedikit. Angkanya turun, begitu di loss sedikit. Bahkan saya baru dengar kan, rumah sakit menolak pasien baru. Kenapa? Habis liburan pada pulang semua pada positif. Sampai kapan kita hidup seperti ini? Kenapa ini penting Allah yang transenden? Karena pada saat kita mempunyai perspektif yang bisa diandalkan. Bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak mempercayai Allah yang berubah. Tetapi Allah yang tidak berubah. Dan dia yang memegang hidup saudara. Amin saudara. Nah, bukan hanya Allah yang transenden, tetapi ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan, ayo kita baca sama-sama. Tuhan adalah gembala apa? Gembala apa? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku. Jadi Allah yang transenden, yang besar, yang megah, yang mulia, yang self-sufficient, yang tidak berubah, yang immutability. Dia tidak menciptakan sesuatu terus ditinggal. Tetapi dia adalah Tuhan yang sangat personal karena Daud mengatakan Tuhan bukan hanya Tuhan yang megah luar biasa, tetapi Tuhan adalah gembalaku. Tuhan bukan hanya gembalanya Michael Christian, Tuhan hanya bukan gembalanya ketua sinode, Tuhan bukan hanya gembalanya pendeta, Tuhan bukan hanya gembalanya pastor, Tuhan hanya bukan gembalanya hamba Tuhan, tapi Tuhan adalah gembalaku. Your name. Jadi Allah bukan hanya Allah yang transenden, tetapi Allah yang imanen. Allah yang pribadi, yang peduli, yang begitu dekat dengan kita, mengasihi kita, dan dapat dipercaya. Yang menginginkan hubungan dengan kita, yang merancangkan dan merencanakan rancangan yang baik. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku itu mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dia bukan Tuhan yang transenden saja, tapi Tuhan yang imanen. God is a personal God. Saudara, ini luar biasa loh saudara. Makanya firman Tuhan bilang apa? Namamu ditulis di telapak tangannya. Gembala tahu semua nama-nama dombanya. Saudara, saya nggak pernah tahu, saya pikir, saya punya anjing ya, toy poodle. Saya pikir toy poodle semuanya sama, seragam. Saya juga bingung, nanti kalau toy poodle ada 10, saya bingung. Anjing saya yang mana? Umurnya sama gitu. Saya dari dulu nggak ngerti, saya pikir itu semua sama. Ternyata setelah toy poodle saya ketemu sama poodle-poodle yang lain, meskipun warnanya mirip, tapi saya bisa niteni mukanya. Namanya Peanut, saya tahu Peanut itu yang mana. Kenapa? Mukanya meskipun bulunya sama, mukanya beda-beda. Domba juga gitu, ketoke podo kabeh. Tapi ternyata gembalanya, dia bisa tahu namanya ini siapa, bisa dikasih tahu. Tuhan, very personal, He knows your name. Ini merupakan sesuatu kebenaran yang menenangkan kita. Kenapa? Tuhan bukan cuma hanya transenden, tapi Tuhan adalah imanen. Yang setuju katakan amin. Saudara, berapa banyak dari kita suka lupa? Berapa banyak dari kita hidup dalam ketakutan, kekhawatiran? Perspektifmu perlu dikalibrasi. Katakan pada kanan kirimu, kalibrasi bro. Nah, amin saudara. Ya, yang di rumah boleh ngomong, kalibrasi. Karena apa? Seringkali kita suka lupa siapa yang memegang tangan kita. Nah, kemudian dikatakan apa? Mazmur 23 ayat 1 ada, Tuhan adalah gembalaku. Kenapa kok gak keren gitu loh? Tuhan adalah halilintarku. Wah, kan gitu lebih keren gitu ya. Tuhan adalah satriaku. Wah, satria baja hitam. Kan kayaknya keren gitu loh ya. Superhero itu kan berotot. Kalau dia kan pakai jubah, rambutnya panjang, nggak jelas gitu ya saudara ya. Yesus itu maksud saya ya. Tuhan ada yang bingung, sopo pakai jubah nggak jelas gitu. Yesus maksudnya. Kenapa kok gembala gitu loh, bukan satria, bukan pahlawan, bukan pendekar gitu ya, halilintar, api gitu ya. Tetapi gembala, shepherd. Terus terang, saya sendiri kita nggak punya relevansi terhadap ini semua. Gembala itu apa sih?
Tetapi kalau saudara menyelidiki, ya gembala itu susah. Jadi gembala itu susah. Dan gembala, kalau saudara masih ingat, saya udah khotbah Natal tentang hal ini. Gembala adalah sesuatu yang sangat hina. Coba saudara bayangkan, Allah yang transcendent, Allah yang self-sufficient, Allah yang immutability, Allah yang mulia, Allah yang tidak berdosa, maha kudus, maha adil, semuanya itu. Lu kok mau jadi gembala? Gembala maksudnya apa? Gembala itu adalah profesi yang najis karena dia harus memegang binatang. Binatang ada bangkainya, ada kotorannya, itu najis. Kok bisa? Tuhan menggambarkan dirinya seperti itu. Dan itulah yang Yesus lakukan untuk saudara dan saya. Dia yang paling mulia. Lahir di dunia yang penuh dengan dosa. Untuk mencari orang berdosa. Saudara dan saya najis. Tetapi dia tangkap saudara. Ini luar biasa saudara. Jadi kalau saudara melihat ini. Wow, kata-kata gembala is amazing. Nah bukan hanya gembala itu mengorbankan dirinya, gembala itu apa? Memelihara, menuntun, melindungi. Inilah kerjaannya gembala. Bahkan Yesus, Matius 9 ayat 36. Dia melihat orang banyak itu. Baca yang kuning, 1, 2, 3. Tergeraklah hati Yesus. Oleh apa? Belas kasihan kepada siapa? Mereka. Mereka itu siapa? Ya saudara dan saya, orang-orang itu. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Mereka lelah dan terlantar. Bahasa asli lelah dan terlantar itu harassed and helpless. Apa maksudnya harassed and helpless? Karena orang-orang yang tidak bergembala, yang tidak ada Tuhan, tidak mempunyai relasi dengan Allah yang transcendent, dan Allah yang imanen itu datang. Kenapa dia mau jadi gembalanya kita? Karena kita ini harass, tahu? Harass itu diprovokasi, diancam dan disudutkan oleh apa? Keadaan. Oleh bumi yang sudah ada di bawah kutuk dosa. Yang dibelenggu oleh dosa Adam, keturunan kita semua keturunan Adam. Kita semua harass. Kita ada di bawah belenggu Firaun. Belenggu dosa, kita helpless, terlantar, gak bisa menolong diri kita sendiri. Tetapi itulah Injil, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengaruniakan anaknya tunggal supaya apa? Supaya kamu, saya yang lelah dan terlantar, harassed and helpless, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. This is the gospel. Dan kenapa kok domba? Mengapa enggak harimau? Serigala, singa. Oh, kan seneng. Singa dari Yehuda. Wah, aku ini keturunannya singa Yehuda. Wah, kan keren gitu loh saudara. Simba gitu saudara. Sekalian gitu. Hewan yang lebih keren, sedikit berkelas gitu. Kenapa kok domba? Alkitab berkata kita adalah domba dan Tuhan adalah gembala. Saudara kalau ngomongin tentang domba, ini saya nemu gambar domba yang cute gitu saudara ya. Domba adalah binatang yang tidak berdaya. Defenseless. Kalau ada binatang buas, dia mau ngapain? Lari gak cepet. Mau nanduk gak ono tanduke. Mau gini gak ono taringi. Mau gini. Disikat sininya sudah mati. That's it. Gembala dibutuhkan untuk melindungi domba. Dia tidak berdaya. Saudara tahu cerita domba tersesat. Itu kenapa kok Yesus pakai itu? Kenapa? Karena domba paling sering tersesat. Nggak tahu arah, dicul, nggak tahu pulang sendiri. Caranya pulang sendiri nggak tahu. Kenapa? Itulah sebabnya dia butuh ada gembala yang bawa dia pulang. Sangat tergantung sama orang yang mengasuh dia. Dan bodoh. Saya nggak bilang saudara bodoh ya. Tetapi kita semua tanpa pertolongan Tuhan, secara rohani kita ini bodoh. Berapa banyak yang sudah tahu? Ini saya kasih contoh aja. Cara cepat kaya is always too good to be true. Ujung-ujungnya investasi bodong, betul atau tidak? Tetapi sampai sekarang orang selalu tertipu, betul atau tidak? Kenapa? Sudah tahu loh. Malah dulu ngomong, iya bodoh wong iku. Dianya 5 tahun kemudian ada mirip-mirip kayak gitu namanya beda. Dia ikut invest juga. Kenapa?
Bodoh. Betul atau enggak? Sudah dikasih tahu, ngisep rumput itu menimbulkan kanker paru-paru. Tetap diisep. Betul atau enggak? Saya bukan menyinggung siapa-siapa. Karena saya dulu juga seperti itu. Sudah tahu minum minuman kayak gitu, sudah tahu hidup malam gejub, itu ngerusak, pergaulannya buruk. Tetap aja penuh. Bahkan di masa pandemi ada yang singit-singit, buka. Betul atau tidak? Betul enggak? Bodoh. Ini manusia. Inilah domba. Makanya kita disebut domba. Saudara, saya nemu artikel ya. Artikel ini. 450 Turkish sheep. Ini ada sekumpulan, itu ada 1.500 domba. Ada satu domba nekat. Lihat ada laut, ayo kita ke laut. Dia nggak tahu kalau itu cliff. Lari, dia lompat, teman-temannya, teman kita ke laut, ayo kita ke laut. Semuanya ikut saudara. Saudara tahu 1.500 jatuh. Tetapi yang mati 450. Kenapa? Jeblek. Yang ke 451 karena sudah 450 jadi gunduan. Jadi yang 451 selamat saudara. Nggak mati saudara. Kenapa? Kena fatnya domba-domba yang lain itu loh saudara. Tapi 450 domba itu tak mati semua. Saudara ini loh bacaan ini loh. Ini 1.500 others follow. Dek sana lu. Investo. Soge kon. Ayo. Wow, kita ke sana semua betul ya? Ya kan, makanya kalau misalnya ada sepatu NMD semuanya pakai NMD gitu kan. Drakor semuanya nonton drakor kan gitu kan. Itulah keadaan manusia. Halo. Kita butuh penyelamat, kita butuh gembala. Kita butuh orang yang memberikan perspektif yang beda sama dunia. Halo. Tuhan adalah gembalaku. Katakan sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan adalah gembalaku. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita sadar akan hal itu, pikiran kita dikalibrasi, wawasan kita dikalibrasi, hati kita ditata ulang, maka selanjutnya konsekuensi logisnya takkan kekurangan aku. Sebenarnya kata-kata takkan kekurangan aku itu kurang tepat translationnya. Terjemahannya kurang tepat. Karena bahasa aslinya adalah I shall not want. Aku tidak menginginkan apa-apa lagi. Karena kalau begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kan bisa begini saudara. Ini kan ini. Loh Tuhan, aku wis jadi kamu gembala lo ya. Lagi aku kok kekurangannya apa sih? Gembala gak becus sih, apa sih? Gitu. Ini maaf nih yang online mungkin dari kota lain gitu ya. Tuhan, aku sudah menjadikan engkau gembalaku, kok aku kekurangan gimana sih? Becus gak sih jadi gembala? Nah, ini bisa seperti ini kalau kita tidak membacanya dengan konteks yang benar. Tetapi bahasa aslinya berbicara I shall not want. Aku tidak menginginkan apa-apa lagi. Maksudnya begini, kalau kamu sadar Tuhan yang self-sufficient, Tuhan yang immutability tidak berubah, unchanging, transcendent, tetapi Tuhan itu adalah gembalamu secara personal. Dia imanen, dia peduli, dia tahu namamu, bahkan dia jadi gembalamu. Gembala itu hina, padahal dia mulia, dia rela mati buat kamu, dan dia menjadikan dirimu domba-dombanya, maka apapun keadaanmu, aku gak ingin apa-apa yang lain. Karena apa? Tuhan adalah gembalaku. Halo? Beda ya? Bahkan pada saat kamu, waktu saudara dan saya mengalami sesuatu yang tidak kita harapkan, tidak sesuai dengan harapan kita, mungkin doamu belum dijawab, doamu tidak dijawab bahkan mungkin apa yang kamu harapkan kandas, apa yang kamu kerjakan gagal sekalipun, karena Tuhan adalah gembalaku, aku tetap bisa bersyukur. Saudara kalau baca Alkitab di Mazmur kan banyak gini. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan hal yang baik di dalam hidupnya. Betul ya? Langsung mikirnya kan gini. Oh makanya takut akan Tuhan. Hal yang baik itu akan mengejar kita. Wah kan gitu kan. No, salah. Kalau kamu sadar
bahwa Tuhan yang mulia, Tuhan yang besar, Tuhan yang sangat agung dan kudus itu menyelamatkan kita dan memilih kamu untuk menjadi umatnya, maka di dalam keadaan apapun kamu tetap bisa bersyukur. Kalau ada yang kurang ini nggak sebanding waktu kamu hitung berkat-berkat Tuhan yang lain. Nangkep maksud saya? Jadi cara pandang kita perspektifnya perlu dikalibrasi. Karena seringkali yang kita lihat adalah causal and effect, cause and effect, sebab akibat. Bukan berarti Daud nggak kekurangan apa-apa. Tetapi di dalam kekurangannya, Daud tetap bisa bersyukur dan tidak perlu yang lain karena dia sadar bahwa Tuhan yang transenden dan imanen itu adalah gembalanya. Ucapan syukur itu bisa keluar meskipun keadaan saudara mungkin tidak seperti yang diharapkan. Karena perspektif saudara sudah dikalibrasi. Yang setuju katakan amin. Inilah sebabnya waktu kita masuk ke tahun 2021. Biarlah saudara memiliki apa yang mau kamu adopsi di dalam perspektifmu. Kacamatamu, lensa pandangmu itu apa? Nah 1 Timotius 6 ayat 17, Rasul Paulus bilang sama Timotius muridnya, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan, ayo baca sama-sama yang kuning, 1, 2, 3. Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu. Seperti apa? Kekayaan. Melainkan pada apa? Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk. Jadi gini loh, kalau kamu mengharapkan, mirip ya, minggu lalu ya. Oh, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Kita lebih suka semuanya daripada kerajaan Allah dan kebenarannya. Malah kita hanya sekelebat aja, pokoknya ada Tuhan supaya kita dapat semuanya, ya kan? Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri dan memberikannya untuk kita semua, buka. Bagaimanakah mungkin dia tidak memberikan segala sesuatu? Yang kita cari kan segala sesuatu, ya itu yang kita. No. Di sini dikatakan apa? Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Maksudnya gini loh, bahkan di dalam kesusahan dan penderitaan pun kamu tetap bisa menikmatinya. Yang setuju katakan amin. Ini luar biasa, saudara. Ini justru jadi terang. Amin. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Ayo kita baca sama-sama. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman apa? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Allah yang transenden, Allah yang imanen tidak akan meninggalkan saudara. Kita bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Sekarang kan pertanyaannya gini. Oke pastor, aku setuju. True contentment itu benar. Tetapi kok susah ya? Betul atau tidak? Kalau mau jujur, kita duduk-duduk minum kopi sambil ngerokok gitu kan ngomongnya pasti. Enggak, bercanda. Saya enggak ngerokok kok. Pasti ngomongnya, tapi manusia itu lah senengnya duit Pak. Loh ya temenan memang. Makanya dari tadi kan saya ngomongnya kekayaan, enggak tentu. Kenapa sih kok susah sekali ini? Kenapa kok susah sekali? Yes, Alkitab udah bilang. Yesaya 53 ayat 6a. Kita sekalian sesat. Seperti apa? Domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Bahasa aslinya itu we have left God's path. Kita meninggalkan jalan Tuhan dan mengambil jalan kita sendiri. Gini loh, kita pikir kekayaan itu gembala kita. Itu yang akan memberikan kita rumput yang hijau dan air yang tenang. Tetapi apa jadinya? Banyak orang kaya gak punya ketenangan. Kita pikir, oh kalau aku punya jodoh, itu adalah rumput yang hijauku. Itu dipikir gembala itu. Oh, kalau aku sudah gak kerja sama orang dan aku punya bisnis sendiri. Wah, itu I make it wis ta. Aku pasti happy. Oh, kalau aku punya rumah sendiri. Oh, cicilan rumahku selesai, aku udah gak punya cicilan. Oh, itu paling enak wis. Kita pikir itu semua adalah gembala kita, kebahagiaan kita, kepuasan kita, ketenangan kita.
kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Itulah sebabnya John Calvin bilang, the human heart is a factory of idols. Gembala-gembala dunia itu semuanya penyembahan berhala. Dia menjanjikan sesuatu yang hanya gembala agung bisa memenuhinya. Every one of us itu penyembah-penyembah berhala. Makanya firman Tuhan bilang, dari tadi ngomongin duit ini ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Ini ngomongin tentang orang Kristen loh. Beberapa orang telah menyimpang dari iman. Orang yang sudah lahir baru bisa menyimpang dari iman gara-gara apa? Perspektifnya gak dikalibrasi. Dia pikir itu semua akan membuat kepuasan buat dia. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saya berdoa tahun 2021 saudara dikalibrasi. Sehingga saudara gak menyimpang dari iman dan menyiksa dirimu dengan berbagai-bagai duka. Yang online, saya berdoa supaya Anda bisa dikalibrasi perspektifnya. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara lihat, kalau kita mengalami ketakutan, keresahan, kekhawatiran, gara-gara pandemi. Saya mau kasih tahu, ya ngomongin tentang krisis ya. Krisis itu sudah lumrah, jangan pernah berpikir bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, krisis tidak akan bisa menyentuh kita. Siapa bilang? Krisis di dalam dunia yang sudah jatuh, saudara sudah dengar khotbahnya Pastor William Onggo ya, tanggal 20 Desember. Saya masih ingat saya dengarkan dia. Saya sangat diberkati dengan khotbah itu. Krisis itu adalah sesuatu yang normal di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Jadi bukan tentang apakah kamu akan mengalami krisis atau tidak. Pasti mengalami krisis. Tetapi Tuhan mengizinkan krisis. Dan kalau kamu ketakutan, keresahan, kekhawatiran, gak bisa tidur, dan saudara stres gara-gara krisis itu. Sebenarnya itu mengekspos penyembahan berhala di hati saudara. Gara-gara krisis, saudara mulai resah. Saudara, itu tanda berhalamu sedang diusik. Saya berdoa, biarlah hati saudara ditata ulang lagi. Kalau kita kembali ke ayat Yesaya 53 ayat 6, lihat ya. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Lihat jawabannya. Koma. I love this. Tetapi siapa? Tuhan. Inisiatifnya Allah yang transenden. Tuhan, bukan kamu loh. Kita ini tersesat. Kita ini berdosa. Mengambil jalan sendiri. Bodoh. Tetapi Tuhan, but God. Mulia sekali dia. Rela cari kita yang najis. Tetapi Tuhan, Yesus itu telah menimpakan kepadanya kejahatan saudara dan saya. Supaya saudara dan saya yang tersesat bisa dibawa pulang. Dijadikan domba-dombanya. Wow. Makanya Yesus bilang gini. Di Yohanes 10. Saudara tahu Yesaya ngomong tentang domba, gembala. Yohanes 10. Yesus ngomong. Yang dikatakan Yesaya itu. Akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa. Lihat. Yang dikatakan di Yesaya 53 ayat 6b. Baca sama-sama. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Wow. Saudara menghadapi tahun 2021. Tuhan yang transenden. Begitu imanen. Sampai dia rela memberikan nyawanya bagi kamu. Supaya kamu jadi milik kesayangannya. Saya berdoa supaya saudara dikalibrasi. Ya Tuhan, apapun itu, aplikasi saudara. Saya bisa menemukan kecukupanku hanya di dalam Kristus. My sufficiency di dalam Kristus.
Kalau dia adalah Tuhan yang unchanging, maka aku akan bersandar bukan kepada kekayaanku, bukan kepada pemerintah, bukan pada kesehatanku, kemampuanku, tetapi kepada Tuhan yang sudah memberikan segala sesuatu supaya aku jadi miliknya. Terus dia ngomong gini di ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain. Karena tadi dia ngomong tentang orang Yahudi yang bukan dari kandang ini. Kandang ini kandang Israel. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Siapa itu? Siapa itu? Saudara, saya, orang Indonesia yang rambutnya hitam, kulitnya hitam, beda sama orang Yahudi. Rambutnya yang kita semua. Orang Jawa, orang Batak, orang Chinese, orang Indonesia. Kutuntun juga, mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti, katakan sama-sama apa? Pasti. Bukan mudah-mudahan. Bukan 50-50. Bukan semoga, tetapi apa? Mereka pasti. Ayo sama-sama baca. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Stop dulu saudara. Artinya kalau saudara adalah domba Kristus, waktu saudara mendengar Injil, hatimu tergugah. Dan saudara, ini yang benar ini. Anda adalah domba Kristus. Karena yang dikumandangkan, makanya Injil itu adalah suara sang gembala. Makanya kita gereja Gospel Center Church. Tugas kita adalah apa? Mengumandangkan suara sang gembala. Kalau saudara merasa tergugah, bersukacitalah karena saudara adalah domba-dombanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Keselamatan saudara tidak bisa diganggu-gugat. Saudara aman. Ayat 29, baca sama-sama. 1, 2, 3. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Ayo sama-sama baca. Lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Wow. What a good news. Amin saudara. Saya akan tutup dengan cerita goes saudara. Saudara, saya pertengahan Desember saya pergi ke Bali saudara. Bawa sepeda susah-susah ya saudara. Mau pikir mau goes di sana. Nah, waktu goes di sana saya ketemu sama beberapa teman, dia jakin rute-rute yang indah-indah katanya. Dan kita sewa guide juga. Saudara tahu kalau pas Desember hujan saudara. Jadi pagi-pagi jam 5 sudah bangun, sudah siap-siap, terang lagi tengah-tengah sepeda sama istri saya sama beberapa teman, hujan. Waktu hujan banyak lumpur dan yang lain-lain. Habis itu dibawa sama guide-nya. Katanya ada pemandangan bagus. Tapi nanjak saudara. Saya bilang, wah ini gondeng Pak. Nanjak, hujan. Sebelum nanjak saya ngelihat ada tanjakan besar. Saya harus lewati banjir saudara. Lagi banjir. Gendeng guide ini. Saya pikir udah kudu ngamuk saudara. Saya pikir dalam hati, hidup sudah susah. Ditambahi susah. Lapo aku nang kene gitu saudara. Tapi of course sama istri saya gimana? Senyum-senyum. Kan gak mau bikin dia down. Saya yang kudu ngamuk gitu saudara. Buasa kabeh. Sepatu saya ngecembeng air saudara ya. Waduh semuanya kacau gitu ya. Nanjak berat. Sampai di atas. Waduh sampai saudara bener-bener. Pokoknya saya pikir nanti kalau saya mau omeli dia lah. Kamu tuh kok cari rute yang berat-berat. Sampai saudara, saya naik ke atas dan ketemu ini. Saya bilang, wih wapi erek gitu. Nggak ada ini di Surabaya ya. Di Amerika juga belum tentu ada. Di mana-mana juga belum tentu ada. Bagus banget gitu ya. Saya waktu ke sana sama istri saya menikmati, kena angin. Nah lucunya cuacanya bisa cerah, bagus gitu ya. Ya memang saya lagi disiapkan untuk memberikan ilustrasi untuk khotbah hari ini gitu. Saya bilang, wah gila ini bagus banget. Saya sampai ketemu sama guide-nya saya tos.
gila bro. Tadi saya mau marah-marah sama dia. Gila bro, bagus banget, thank you ya. Men, bagus banget. Waktu foto, wah ini pengen saya gedein, pasang, bagus banget gitu. Saudara, bukankah itu hidup kita? Lewati lembah kekelaman, lewati hujan, lewati lumpur. Kita lupa bahwa kemuliaan yang menanti kita, perspektif kita bersama dengan Tuhan, itu gambar ini gak ada apa-apanya sama itu. Waktu saya ngelihat gini aja udah senangnya setengah mati. Seakan-akan tanjakan tadi, banjir tadi, lumpur tadi, worth it untuk naik dan lihat ini, cliffnya, wow. Imagine kamu ketemu sama Allah yang transcendent, yang bilang, akulah gembalamu yang menyelamatkan kamu. Saudara, kalau Yesus adalah gembala agung kita, dia menyelamatkan kita, melindungi, menuntun, menyertai, menyediakan, memelihara bagi kita semua. I shall not want. Aku tidak menginginkan apa-apa lagi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal kau ada, asal kau ada, yang lain tak perlu. siang dan malam, Siang dan malam, perspektif kami Engkau ku kenal. di hadiratmu, Di hadiratmu jiwaku tenang. kaulah hikmatku, Kaulah hikmatku, firman, firman hidupku. Immanuel, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. My God, my side, great God, great light. Menuntun kami, My Tuhan. God, my my side, side, great God, great light. naikkan sekali lagi. Bait yang ketiga katakan, kaulah bagiku Kaulah bagiku tempat kita berteduh. tempat berteduh. Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku kekal dalam-Mu. Kuasa surgawi Engkau kuasaku. My God, my side, great God, great light. My God, my side, great God. Sekali lagi katakan, great my light. God, My God, my side, great God, great light. My God, my side, great God, great light. katakan sama-sama, tak kuhiraukan pujian fana. Aku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah
Engkau bagiku harta abadi, bahagia penuh. Tuhan, hari ini kami bertobat di hadapan-Mu. Kami sering kali menjadikan ilah-ilah lain gembala kami. Kami menaruh kepercayaan kami bersandar kepada hal-hal yang fana. Tapi biarlah hari ini kami diingatkan bahwa Engkau Allah Yahweh, Allah yang atributnya self-sufficient, transcendent, tidak berubah. Hari ini Tuhan, kami mau bersandar kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, would you trust Him with your 2021? Maukah engkau mempercayakan 2021-mu kepada Dia yang menjadi gembalamu? Would you trust Him with your family? Would you trust Him with your future, with your life? Dia bukan hanya Tuhan yang transenden, tapi Dia adalah Tuhan yang menjadi gembalamu. Tuhan yang personal. Gembala adalah profesi yang hina. Tuhan yang mulia mau menyelamatkan kita yang hina. Kalau Dia sudah memberikan hidupnya bagi saudara dan saya di tahun 2021 ini, I pray you shall not want. Kau tidak menginginkan apa-apa lagi yang lain, karena Dia bersama dengan saudara. Kalau sudah mau meresponi, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. I want to pray for you. Tuhan, biarlah kami menemukan sufisiensi kami di dalam Kristus. Kecukupan kami di dalam Kristus. Kami mau menemukan keamanan kami di dalam Engkau saja. Menyandarkan hidup kami di dalam Engkau. Trusting our life to you with everything that we have. Kami berdoa 2021 mungkin tidak menentu, tapi kami tahu siapa yang menjadi gembala kami. Siapa yang pegang tangan kami. Siapa yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kalibrasi hati kami. Kalibrasi perspektif kami. Mari sama-sama kita arahkan hati dan tangan kita. Kita akan menutup kebaktian ini bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah Tuhan yang sudah menjadi gembalamu bersama dengan engkau. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra di dalam nama Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, Immanuel, memampukan engkau untuk hidup, untuk kemuliaannya, Soli Deo Gloria. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk